awal dan memikirkan dua kerangka teman-teman. Pertama yang teman-teman semua. Nah, kembali lagi nih bersama dengan saya. Nah, jadi video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman atau membahas bagaimana cara kita itu membuat website login, tampilan login yang sederhana, tentunya menggunakan Bootstrap dan juga HTML dan CSS di sana teman-teman. Jadi nanti kita akan cukup buat halaman login yang cukup sederhana, dan nanti teman-teman ketika menonton video ini dan mengikuti video ini supaya teman-teman itu bisa mengikuti dengan mudah. Teman-teman, untuk yang belum mengerti mengenai HTML dan CSS, silakan teman-teman menonton dulu video yang mengenai HTML dan juga CSS dan juga Bootstrap, karena di channel ini saya sudah membahas ketiga pembahasan itu, yaitu HTML, CSS dan juga Bootstrap. Ya, nanti teman-teman menonton dulu video itu untuk teman-teman yang belum tahu. Tapi kalau teman-teman yang sudah tahu dan sudah menonton videonya, silakan teman-teman ikuti video kali ini sampai selesai, dan kita akan sama-sama nih belajar bagaimana membuat halaman login yang sederhana menggunakan Bootstrap. Oke. Nah, terus untuk di video kali ini saya sudah buat semacam kerangka tampilannya, yang ada tampilan seperti apa yang akan kita buat. Dan tentunya di video ini ada dua halaman login nih yang akan saya buat. Yang pertama tentunya tampilannya berbeda dengan yang di kedua. Jadi video kali ini ada dua tampilan login yang berbeda. Nanti sama kedua itu tentunya menggunakan teknologi yang sama, yaitu menggunakan Bootstrap teman-teman. Kita akan menggunakan framework CSS. Nah, kenapa saya menggunakan framework ini? Karena supaya ketika kita itu membuat website, kita tidak perlu memikir-mikir harus membuatnya dari awal dan memikirkan responsifnya seperti apa dan lain sebagainya. Kita tidak perlu untuk memikirkan hal itu karena Bootstrap-nya sudah menyediakannya. Jadi kita tinggal memanggil kelas-kelasnya saja teman-teman. Oke, jadi kita akan membuat halaman login yang sederhana tapi sudah termasuk responsif, dan karena kita menggunakan Bootstrap di sini teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke codingannya ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya kerangkanya yang akan kita bangun, yang akan kita buat websitenya seperti apa. Di sini ada dua kerangka teman-teman. Pertama yang ini, kerangka yang ini akan saya buat. Jadi untuk kerangka yang pertama itu ada image header, terus di sini ada username, password, terus ada tombol login, dan juga di sini ada semacam link. Nanti kita akan gunakan hyperlink forgot password ini. Terus ada di sini not a member, sign up. Ini juga hyperlink teman-teman. Oke. Terus di kerangka yang kedua ini tentunya image teman-teman, image. Terus di sini ada semacam keterangan begitu. Terus di sini ada text box username, sini juga text box password, di sini ada tombol login. Di sini juga hyperlink ya teman-teman. Nanti ini saya akan buat dia jadi ke tengah, cuma karena di Paint ini dia nggak bisa buat di tengah, jadi seperti ini. Tapi kalau di websitenya nanti saya akan buat ini berada di tengah teman-teman. Oke, jadi sudah penasaran ya mau codingnya itu seperti apa? Oke, kita langsung saja. Saya akan buka Visual Studio Code. Nah, saya akan buat di folder web_simple. Teman-teman silakan buat untuk foldernya, terserah teman-teman mau seperti apa. Di sini saya akan buat di folder web_simple ini. Saya akan buat file baru login.html. Seperti biasa tanda suruh seperti ini, lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan otomatis dibuat struktur HTML seperti ini. Saya buat di sini halaman login. Halaman login pertama saja. Login pertama. Terus saya akan ambil CDN-nya. Saya akan buka dulu. Oh ya, jadi di website ini nanti mungkin di kerangka yang kedua saya akan menggunakan icon. Nah, icon itu saya akan pakai saya akan menggunakan font ISOM. Jadi
Font iSome itu adalah website yang dimana mereka menyediakan icon-icon untuk kita itu bisa taruh di dalam website kita. Jadi icon ini sangat penting teman-teman di dalam mendesain sebuah website agar website kita itu lebih terlihat menarik lagi. Oke. Nah, terus saya akan buka Bootstrap-nya di sini. Saya akan ke Docs, ke Get Started with Bootstrap. Saya akan pakai CDN ya teman-teman. Saya sudah bahas di video sebelumnya tentang CDN itu. Saya tutup, saya tambahkan di sini real untuk menandakan bahwa ini adalah CSS. Saya taruh di sini saja style Bootstrap. Saya buat komen supaya terlihat lebih cantik kodenya, lebih cantik guys. Oke. Tutup. Kalau JavaScript kan tutup seperti itu ya, tutup seperti ini. Jadi guys. Nah, oke. Lanjut lagi. Saya akan coba dulu. Misalnya di sini H2 halaman login pertama. Saya simpan. Saya buka web project web dia, web simple, buka yang login, open with Google Chrome. Ya, jadi teman-teman, jadi Bootstrap-nya sudah bisa dijalankan di dalam website kita. Nah, terus saya coba lihat kerangkanya seperti ini ya teman-teman. Dan tentunya ini adalah tampilan login yang sederhana, cukup sederhana. Jadi mungkin ini tidak terlalu ribet untuk dibuat. Oke. Tapi ini sangat berguna sekali ya teman-teman, karena ini bisa menjadi dasar di mana teman-teman itu akan buat website juga teman-teman. Oke. Terus sini sudah. Nah, iya. Saya ambil dulu yang CDN juga di font iSome. Saya cari di sini di Google CDN font iSome. Ya, seperti ini. Font iSome libraries. Buka, saya pilih versinya. Saya lihat dulu di sini. Nah, versinya ini 5.15.4. Saya cari 5.15.4 yang ini teman-teman. Saya ambil. Nah, saya akan ambil yang ini all.min.css. Saya ambil link CDN-nya, lalu saya buat di sini link rel style sheet. Oke. IRF, dipastekan linknya ke sini. Saya simpan, saya taruh komen di sini saja, style font iSome, font awesome ya, awesome. Keren ya teman-teman, font iSome. Terus saya akan pastikan dulu, saya akan coba misalnya saya hapus. Misalnya saya mencoba yang ini orange. Ini seperti kunci teman-teman. Untuk menggunakannya saya tinggal copy di sini. Saya menggunakan tag i. Di sini disuruh untuk menggunakan tag i, jadi saya tinggal copy saja. Saya coba taruh di sini, paste, lalu saya lihat hasilnya. Nah teman-teman, jadi font iSome-nya sudah berhasil nih. Jadi ketika kita sudah menggunakan CDN ini, kita sudah memanggil linknya, kita tinggal bisa langsung menggunakan icon-icon yang tersedia di sini. Tapi ingat teman-teman, di font iSome juga ada icon-icon yang berbayar, yang dimana ketika teman-teman menggunakan yang berbayar, tentunya dia tidak akan tampil di halaman di website teman-teman kalau teman-teman menggunakan CDN yang tentunya gratis. Seperti itu. Nah, makanya kalau untuk supaya kita bisa filter dia jadi gratis semua untuk tampilkan icon-icon yang gratis, teman-teman tinggal klik yang ini saja, free. Nah, maka dia akan terfilter icon-icon yang free,
icon-icon yang bukan berbayar. Ya, seperti itu. Terus oke, itu dulu. Terus oh iya, sorry teman-teman, font isomnya itu seharusnya di kerangka yang kedua ya teman-teman, bukan di yang pertama. Atau tidak apa-apa deh. Jadi iconnya juga saya tambahkan di sini. Sorry teman-teman, ini agak sedikit rancu. Iconnya saya tambah saja di kerangka yang pertama juga. Jadi ada icon di tombol loginnya. Terus oke, saya langsung saja membuatnya teman-teman. Pertama tentunya di sini kan semacam ada card ya teman-teman. Jadi ini kotak ini adalah card. Kita akan gunakan card di Bootstrap. Kita juga sudah belajar mengenai card di Bootstrap. Terus di card itu ada image headernya. Image headernya yang ini teman-teman. Terus di dalam cardnya juga ada form. Jadi ini berupa form ya teman-teman. Lingkaran ini berupa form. Terus di sini ada teks. Ada teks biasa. Terus di sini ada hyperlink. Oke, kita langsung saja mencobanya. Saya hapus dulu yang ini. Nah, jadi konsepnya saya mau buat kontainer dulu. Saya mau buat kontainer agar supaya layoutnya itu berada dia tidak terlalu berdempet seperti ini. Jadi saya akan buat div container. Nah, kalau misalnya saya coba tambahkan di sini halaman login, saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya dia tidak akan berdempetan seperti yang tadi teman-teman. Dia akan ke kanan sedikit. Dia akan memiliki jarak kira-kira sebesar berapa ini saya kurang tahu. Intinya dia memberikan jarak kalau kita menggunakan kelas container. Jadi kontainer ini nanti yang akan membungkus konten-konten yang ada di struktur HTML kita, elemen-elemen yang ada di HTML kita, yang dia akan membungkus elemen-elemen yang ada seperti itu. Nah, di sini di kelas container saya mau buat dia jadi cardnya itu dia akan berada di tengah nih. Dia akan berada di tengah. Dan tentunya kalau misalnya nih, kalau saya misalnya buat div class row, terus sini div class. Nah, tentunya teman-teman sudah belajar ya mengenai tata letak, layout, tata letak mengenai row. Nah, div class sini saya taruh column 4 atau 5. Saya coba div class, nama kelasnya card. Terus untuk bodinya class card body. Saya seperti ini, saya buat seperti ini saja dulu. Saya reload. Nah, hasilnya dia akan berada di sini teman-teman. Tetap dia akan berada di kiri, dia tidak akan berada di tengah. Nah, saya mau dia akan berada di tengah teman-teman. Nah, untuk membuat dia berada di tengah, saya tinggal tambahkan kelas justify content center. Jadi nanti dia akan berada di tengah teman-teman. Nah, dia akan berada di tengah. Ini berdasarkan ukuran. Bukan berdasarkan ukuran. Jadi dia ini akan menyesuaikan ukuran. Kalau teman-teman misalnya ada di mobilenya, nah dia di ukuran berapa tergantung. Kalau misalnya dia dibesarkan, nah dia tetap akan berada di tengah teman-teman. Jadi Bootstrap ini betul-betul sudah responsif. Kita tidak perlu untuk memikirkan hal-hal semacam responsif seperti itu, karena Bootstrap sudah menyediakannya. Jadi kita tinggal pakai saja. Dan ini sangat berguna. Ini juga sangat mempercepat pekerjaan kita membuat website. Nah, dia seperti ini. Saya kembalikan. Oke, saya coba. Sepertinya ini terlalu berdempetan ke atas. Saya mau dia margin top. Saya tambahkan atribut style. Saya menggunakan inline CSS, inline style. Saya tambahkan sini saja mt 4 misalnya. Nah, mt ini margin top. Jadi ini memang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kelas ini memang sudah disediakan sesuai ukurannya. Kalau mt2
saya reload. Nah dia seperti ini. Jadi kalau saya MT5 misalnya, nah dia ke bawah begini. Nah sampai sini dulu. Di sini konsepnya kita sudah buat, sudah berhasil juga. Terus di dalam card ini kita tambahkan img, terus kelas apa ya namanya, nama kelasnya bentar teman-teman, saya sudah lupa. Saya coba pergi ke komponen, ke card. Nah ya, card img top. Nah dia seperti ini, jadi ada headernya. Oke, card img top, img top. Oh iya, gambarnya saya belum download. Saya coba nanti cari saja di pixabay.com, tempat andalan saya mencari gambar. Tentunya di sini adalah gambar-gambar yang gratis, teman-teman. Saya cari coba misalnya mountains. Oh, jangan mountain. Misalnya apa ya? Semacam programming saja deh. Coba cari programming. Saya coba yang ini saja ya teman-teman. Oke, nah di sini saya bisa langsung download, free download sesuai ukurannya. Saya coba pilih yang ini, saya download. I'm not a robot. Yes, saya bukan robot, saya manusia. Begitu juga dengan teman-teman yang menonton video ini juga manusia tentunya ya. Show in folder, saya copy, saya pindahkan ke web underscore simple. Ini teman-teman pindahkan ke folder teman-teman ya, yang teman-teman buat. Saya masukkan di sini saja, saya taruh di bagian rootnya, bagian depannya monitor. Saya hapus, bukan saya hapus, saya ganti namanya. Saya jadikan saja, oh sorry, keluar, saya rename. Oh sorry teman-teman, mouse saya sering terklik 2 kali. Monitor saja. Oke, saya keluarkan monitor. Nah, monitor.jpg sudah muncul di sini. Nah, saya akan coba taruh. Nah, saya coba search src, atribut src. Tentunya nama gambarnya monitor.jpg. Saya simpan. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman sudah lihat, dan tentunya hasil ini dia responsif ya teman-teman. Nah dia responsif, menarik bukan? Dia responsif guys. Oke, tentu ini terlalu tingginya, terlalu apa ya teman-teman. Saya coba buat dia, saya coba atur dulu tingginya, style, height misalnya 300 pixel saja. Simpan, saya reload. Oh 200. Nah dia seperti ini. Sepertinya 150 saja deh, 150 watch, 150. Sepertinya 180. Kok kayak tawar menawar ya. Nah jadi begini saja. Oke, begini saja image header. Nah sekarang kita buat formnya. Nah dalam kotak ini form nih teman-teman, ini form. Kita buat, jadi di sini di card bodinya ada namanya tag form. Saya buat form di sini. Saya coba tambahkan metode post action, dibiarkan kosong seperti itu dulu. By the way, ini tentunya halaman login yang statis ya teman-teman, ini belum terhubung dengan database. Oke, buat. Nah di sini ada username. Saya bisa langsung buat di sini saja kelas MB2. Jadi dia akan membuat margin bottom dengan ukuran 2. Atau saya buat saja jadi 3. Di sini ada label, namanya username. Nah saya mau buat fornya username, agar ketika nanti ini akan muncul berupa tulisan
Nanti for ini gunanya ketika user mengklik username maka dia langsung autofocus ke kotak, ke text box username ini. Nanti teman-teman lihat saja hasilnya. Coba buat input. Di sini type-nya text karena ini username, class form control, terus placeholder username. Saya simpan, saya lihat hasilnya. Nah, jadi jadi seperti ini. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya kita tidak menggunakan for, jadi for ini nanti dia akan dihubungkan ke text box ini itu menggunakan ID. Jadi kalau misalnya saya tambahkan atribut ID username, saya simpan, saya reload. Ketika saya klik teks yang username ini, dia akan langsung terredirect ke text box ini. Saya klik, jadi kalau misalnya user mengklik nih, dia klik username, nah dia langsung otomatis ke redirect ke text box itu. Jadi user tinggal mengisinya. Beda kalau misalnya saya hapus ID-nya, saya simpan, saya reload. Nah, maka ketika saya klik username, nah dia tidak terredirect atau dia tidak terarahkan ke text box. Nah, makanya yang lebih menarik itu ketika username, kan bisa jadi ini teman-teman, username itu dia tidak mengklik ini tapi dia hanya mengklik tulisan ini. Jadi makanya kita sebagai seorang programmer harus buat seperti itu. Jadi saya tambahkan ID username, load. Ketika user klik tulisannya, maka dia akan terredirect ke username ini. Terus kita lanjut lagi teman-teman. Sekarang username sudah. Sekarang password. Tentunya dengan mudah teman-teman tinggal copy saja dan kita tinggal ganti beberapa. Type-nya password, karena ini password saya copy saja, paste saja di password, terus di sini password huruf P besar, simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Hapus, sini password. Oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang saya buat tombol login-nya. Nah, jadi saya bisa langsung di sini div class row saya coba dia buat. Nah, jadi login-nya itu akan berada di tengah ya teman-teman. Tentunya kita tambahkan kelas justify content center. Terus di sini div class call md 4 misalnya. Terus di sini button dengan tipe submit, button login. Saya coba saya tambahkan di sini kelas btn primary saja w100. Jadi W100 ini nanti dia akan langsung membuat jadi 100% nanti ukurannya. Simpan. Nah, dia berada di tengah. Karena call MD ini dia 4, saya coba jadi 8. Nah, dia seperti ini. Dia seperti itu. Sepertinya coba saya buat dia berada di jadi 12 saja teman-teman. Nah, dia jadi seperti ini saja. Dan terus sepertinya saya coba kasih kurang saja yang dia jadi 4. Jadi nanti, nah dia seperti ini. Ukurannya jadi seperti ini nanti. Terus untuk forgot passwordnya, di sini saya coba tambah span.
Terus saya tambah tag a href forgot password misalnya, forgot password, lupa password maksudnya itu teman-teman. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Dia masih memiliki garis di bawahnya. Saya tambahkan di sini style text decoration none. Simpan, saya reload. Hasilnya sudah tidak ada tuh garis-garisnya teman-teman. Nah, terus forgot password sudah hilang. Nah, saya akan taruh dia di sebelah kanan saja. Style float right. Oh, dia tidak ke kanan. Kenapa dia tidak ke kanan? Seharusnya dia ke kanan saja teman-teman. Dia tidak ke kanan. Dia tidak ke kanan. Sepertinya saya buat saja dia di sini teman-teman. Saya tambahkan dia. Saya sedikit dia beri jarak dulu. Simpan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita lupakan dulu dia di sebelah kanan. Jadi dia di sebelah kiri. Nah, terus di bawahnya itu ada yang namanya not a member sign up. Oke. Tapi di sini saya kayaknya buat dia harus ada garisnya saja deh supaya kelihatan menarik. Nah, saya tambahkan margin bottom 2. Nah, sepertinya HR itu garisnya jangan di situ deh. Tunggu ya bentar teman-teman. MD di sini aja dia. Nah, di luar form. Nah, seperti ini. Untuk tulisannya not a member sign up. Span tag A saja. Ya, tag A. F not oh iya. Jadi not a membernya itu bukan hyperlink, not a member. Nah, baru sign up-nya itu link, hyperlink. Sign up. Oke. Dia seperti ini. Simpan. Lihat dulu hasilnya. Nah, dia hasilnya seperti ini. Dia berada di tengah dan garis yang di bawah itu tentunya saya hilangkan dulu. Tambahkan style text decoration none. Oke. Nah, terus dia berada di tengah nih teman-teman. Saya coba tambahkan style text align center. Oh, dia tidak berada di tengah ya. Oh, saya coba di sini text center saja. Center, saya cut, saya pindahkan ke sini. Simpan. Nah, hasilnya dia berada di tengah seperti ini. Oke, jadi kerangka yang pertama kita sudah selesai. Ini teman-teman sudah sesuai ya. Untuk halaman login kita, jadi ada image headernya yang ini, di atas ini, terus ada form, ada username dan juga password, dan ada tombol login. Ini username, password, dan juga tombol login, beserta dengan hyperlink atau tulisannya forgot password. Forgot password sudah. Terus not a member ini sign up. Oke, ini silakan teman-teman praktek untuk kerangka yang pertama ini. Dan semoga teman-teman berhasil. Saya berharap sih teman-teman berhasil, dan saya yakin teman-teman pasti bisa berhasil untuk buat ini, karena ini cukup sederhana. Oke, dan tentunya untuk buat tampilan ini teman-teman kalau memang betul-betul dari pemula, jangan dulu nonton video ini, tapi nonton dulu video-video sebelumnya, karena ada beberapa hal yang sudah saya bahas dan tentunya saya tidak bahas di video ini. Jadi ada mungkin beberapa hal yang teman-teman tidak paham.
Jadi teman-teman nonton dulu video-video sebelumnya, misalnya mengenai HTML dan juga CSS dan juga Bootstrap. Teman-teman nonton dulu video itu supaya teman-teman dapat memahami dan dapat mengikuti dengan mudah video ini. Oke, kerangka pertama kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke kerangka yang kedua. Oke, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di kerangka yang pertama kita sudah buat login.html. Sekarang kerangka yang keduanya. Oh iya ya, saya hampir lupa, di kerangka yang pertama saya tambahkan dulu ikonnya teman-teman. Saya coba icon, carinya icon sign in. Coba cari sign in. Nah, saya pilih yang ini saja. Saya copy. Saya masukkan di tombolnya. Di sini. Saya berikan dia spasi, simpan, lalu lihat. Ya, jadi. Oke. Jadi seperti ini kerangka yang pertama. Nah, untuk kerangka yang kedua saya tambahkan namanya login2.html. Agar cepat saya coba copy saja yang ini, supaya terus yang ini tentunya saya hapus dulu kontainernya deh. Saya lihat dulu ya. Oh ya, kartnya aja yang saya biarkan, jadi nanti saya hapus yang ini. Nah, untuk kartnya seperti ini. Saya buka yang login project web simple login 2, open with Google Chrome. Nah, hasilnya seperti ini. Oh iya, div card body-nya teman-teman kita belum tambahkan. Reload. Nah, hasilnya seperti ini. Terus kerangka yang kedua dia ada nah, jadi di card ini nanti dia akan berwarna biru ya teman-teman. Jadi nanti card yang ini dia akan jadi warna biru. Nah, caranya saya coba saya tambahkan saja di sini internal style. Saya coba cari di sini misalnya titik card. Saya ubah background color jadi blue. Simpan, reload. Nah, hasilnya seperti ini. Colornya tentunya white ya, agar terbaca. Nah, seperti ini. Sepertinya warnanya tidak terlalu seperti gimana ya teman-teman. Jadi coba color hex. Buka color hex-nya. Buka yang ini. Saya klik ini. Atau teman-teman bisa langsung di sini saja. Saya lupa teman-teman, ternyata bisa di sini saja, langsung di sini ya. Nah, hasilnya RGB dia akan menjadi RGB seperti ini. Simpan. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Itu backgroundnya. Terus di situ ada gambar nih, MJ. Misalnya saja saya coba monitor.jpg. Saya lihat dulu hasilnya. Seperti ini, kelas EMJ fluid. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti saya mau gambarnya itu dia akan berada di tengah teman-teman. Saya tinggal tambahkan text center. Saya pindahkan text centernya. Nah, seperti ini. Reload. Hasilnya sama. Nah, di sini saya bisa tambahkan saya bisa atur tingginya menjadi misalnya 50 pixel. Tambah T di sini teman-teman. Nah, 100 saja deh. 120 deh. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti saya mau dia lingkar nih, ini menjadi bulat teman-teman. Jadi saya tinggal tambahkan border
radius menjadi 50%, titik koma. Nah, di seperti ini. Sepertinya width-nya juga harus diberi juga ya teman-teman. 50% sepertinya, 70%, 30%, 40% deh. Nah, dia jadi seperti ini. Jadi dia sudah jadi lingkaran ya teman-teman. Nah, nanti untuk gambarnya ini nanti teman-teman sesuaikan dengan ukurannya. Ya teman-teman nanti bisa atur tingginya dan juga lebarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Terus di sini ada tulisannya. Nah, saya tambahkan saja di sini misalnya 3. Welcome guys, welcome. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Saya mau ini berada di tengah, saya bisa tambahkan di sini atribut align, center. Nah, dia berada di center. Saya tambahkan juga dia, saya akan beri dia jarak sedikit, mt2. Nah, seperti ini, welcome. Sign in by entering the information below. Ya, nanti ada tulisan seperti ini. Saya tambahkan dia paragraf. Saya buat dia paragraf saja. Sign in by entering information, the information below. Simpan. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Tentunya saya mau dia berada di tengah, saya tinggal tambahkan atribut align, center. Nah, dia berada di tengah seperti ini. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Saya mau buat dia ada misalnya, nah, jadi saya mau dia ada garisnya, HR saja di sini. Reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita mau untuk buat formnya, form username dan juga password, dan tentunya ada tombol login. Nah, forgot passwordnya ini dia berada di sebelah kanan, di bawah text box password teman-teman. Oke, saya buat form di sini. Action dibiarkan kosong, method kasih masuk post. Di sini div class mb23 untuk memberikan dia margin bottom, label, username, tambahkan atribut for username. Sini input, tutup, type user text, karena di username jadi text, class form control, placeholder username. Lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik teman-teman. Sepertinya saya tidak perlu menambahkan label, saya hapus. Nah, dia jadi seperti ini saja, jadi username, dan saya copy dia jadi di sini. Tentunya tambahkan ID, username saja, tambahkan ID juga, password, copy paste ke sini, password, sini password, simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, terus di bawahnya itu saya coba buat seperti ini, mb2 aja ya teman-teman, mb2. Nah, di bawah ini nanti ada tag span. Tentunya tulisannya forgot password, ada hyperlink, href, text style untuk menghilangkan dia garis di bawahnya, style text decoration none. Ya, jadi forgot password
forgot password. Saya coba lihat. Nah, ini nih teman-teman, dia karena biasanya kalau kita membuat hyperlink dia otomatis menjadi warna biru. Nah, kita mau dia menjadi warna putih nih teman-teman, karena background dari card ini sendiri itu warna biru, jadi dia tidak akan terlihat karena warna biru. Nah, makanya kita harus buat dia menjadi warna putih. Saya tambahkan di sini saja color white. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, terus untuk buat dia ke kanan saya tambahkan text align, terus right. Oh, dia tidak mau ke kanan teman-teman. Kira-kira apa ya supaya dia bisa ke kanan? Apa ya? Ini enggak salah tulis ya. Oh, teks lainnya bukan di tag A teman-teman, tapi di span ya. Text align right. Oh, tetap sama. Oke, kalau seperti itu biarkan dulu saja di seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan tombol buat row-nya, div class. Sorry teman-teman, call md4. Jadi dia ini nanti kita akan buat tombolnya itu dia berada di tengah ya teman-teman. Saya buat button type submit kelas btn. Nah, karena ini dia warna biru, saya mau dia jadi warna dark atau apa ya teman-teman. Saya coba dulu deh btn di sini like login. Nah ya, jadi saya mau dia warna putih. Hanya saya mau dia outline. Jadi nanti ketika saya kursor saya mengarah ke sini, baru dia akan berubah menjadi background warna putih seperti ini. Oke, kalau dari sini saya tinggal tambahkan outline like. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ketika kursor saya pergi ke login, dia akan mengubah menjadi warna putih seperti ini. Cantik ya teman-teman, cukup cantik. Terus di sini saya coba mt. Saya berjarak 4 saja. Nah, dia seperti ini. Login. Terus saya tambahkan dia di sini W100. Nah, ini terlalu kecil untuk lebarnya. Saya tambahkan dia jadi 12 saja deh. Nah, dia seperti ini. Oke, ini halaman loginnya untuk kerangka yang kedua. Terus di sini don't have an account, sign up. Ada tulisannya ya teman-teman. Saya buat dia dulu ada garisnya supaya cantik. Nah, cantik kan? Terus di sini saya coba buat span. Don't judge cover. Bercanda teman-teman. Maksudnya don't have an account. Don't have an account. Nah, hasilnya tentunya sign up. By the way, ini linknya hyperlink. Saya taruh dia di dalam tag A. Saya tambahkan style tentunya untuk menghilangkan garis yang ada di bawahnya. Decoration none, karena background dari card itu warna biru, jadi karena otomatis hyperlink itu dibuat jadi warna biru, jadi saya set dulu colornya menjadi warna putih. Simpan hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa dia tidak ke bawah sign up-nya? Karena kita menggunakan text span. Oke, span dan div saya sudah bahas mengenai di playlist HTML, silakan teman-teman lihat. Nah, berarti di sini saya coba buat dia div. Nah, baru dia berada di bawah. Oke. Sekarang saya mau dia berada di tengah, jadi saya tinggal tambahkan style text align di sini saja, center.
Sepertinya dia tidak mau ya teman-teman. Div text align center. Kalau dia div bisa teman-teman, ternyata ya. Coba kalau di sini div juga style text align right. Ternyata dia harus div teman-teman, supaya dia berada di ke kanan seperti ini, supaya text align-nya itu bisa. Jadi kita pakai div saja, simpan. Nah, dia berada di tengah seperti ini. Oke. Sepertinya kerangka yang pertama dan juga kedua, kerangka yang kedua ini kita sudah komplit, selesai. Gimana teman-teman nih? Menurut teman-teman ini cantik ya teman-teman? Oh ya, jadi tampilan ini juga itu responsif nih. Dia bisa menyesuaikan ukuran dari handphone teman-teman. Nah, cantik kan teman-teman? Oke, dia cantik seperti ini. Dia cantik seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan halaman login. Oke, jadi kerangka yang kedua kita sudah, kerangka yang pertama juga sudah. Tentu kerangka yang pertama ini juga itu responsif ya teman-teman. Dan kerangka yang kedua ini juga responsif. Kita lihat kerangka yang pertama. Nah, dia responsif nih. Dia responsif teman-teman. Kita telah selesai membuat kedua tampilan login yang sederhana menggunakan Bootstrap. Nanti teman-teman, kalau teman-teman belum selesai untuk pembuatannya, teman-teman hanya menonton video ini sampai selesai dan belum mempraktikannya, saya sarankan untuk teman-teman bisa langsung mempraktikannya ya teman-teman. Oke, nanti saya percaya ketika teman-teman sudah mempraktikannya, membuat tampilan kedua tampilan ini, tampilan login, maka saya yakin teman-teman secara perlahan-lahan pasti akan bisa dan lebih berpengalaman dan lebih jago di dalam pembuatan website ini. Oke, ya nanti teman-teman seperti ini dulu untuk video kali ini. Nanti kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like dan juga share ke teman-teman, dan juga silakan komen. Silakan teman-teman bagikan ke teman-teman yang lain mengenai video ini, dan kita akan terus belajar sama-sama mengenai bagaimana membuat website di dalam video ini, di dalam channel ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini dulu. Jadi sekian dari saya. Jadi kalau menurut teman-teman mengenai dari tampilan pertama atau tampilan kedua nih yang menurut teman-teman bagus, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya.